Sukoharjo mengungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Polres Indragiri Hulu, Polda Riau menangkap pengedar narkoba di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tersangka sempat menelan sabu dalam plastik ketika ditangkap. Draporab Sari Polri hari ini meluncurkan buku pemetaan pendidikan polisi wanita. Peluncuran buku ini dilakukan untuk memberi gambaran sejarah berdirinya Polwan. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 30 September 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama, pemirsa, Polres Sukoharjo mengungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Penganiayaan ini dilakukan pelaku terhadap mertuanya sendiri saat pelaku hendak menidurkan anaknya dan merasa terganggu dengan pekerjaan korban yang menimbulkan suara bising. Kami dari Polres Sukoharjo akan menyampaikan, meluruskan kasus penganiayaan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini sangat juga unik. Untuk TKP pada hari Minggu 15 September jam 11 di rumah korban beralamat di Ngawen, Purbayan, Baki, Sukoharjo. Untuk pelapor anak korban Mr. RA. Untuk korban SH Surakarta, jenis kelamin laki-laki. Untuk pelaku SI 36 tahun. Kalau untuk korban 65 tahun. Dan uniknya yang korban meninggal ini mertuanya. Untuk yang terduga pelaku itu terduga pelaku anak mantu. Untuk kronologis kejadian berawal dari yang terduga ini istirahat, merasa kesal istirahat, namun yang korban memperbaiki atap rumah, terus kemudian yang terduga pelaku merasa terganggu karena anaknya masih tidur, karena dia masih tidur sehingga marah atau dongkol. Berbicara begini, "Jok, pai jok, mbok ojo berisik." Itu menantu ke mertua. "Jok, pai jok, mbok ojo berisik, putumu iki meh turu." Dengan kejadian ini sehingga masuk lagi menidurkan anak, mertuanya kembali lagi memalu atap. Tentunya dengan adanya kejadian ini merasa dongkol sehingga memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan palu ke arah kepala korban. Untuk barang bukti, 1 buah palu terbuat dari besi las, 1 buah baju warna hitam ukuran XXL, 1 buah celana warna biru merek SUC ukuran XL, 3 lembar foto scan hasil pemeriksaan radiologi dari rumah sakit. Motifnya tadi sudah, terus kemudian dugaan tidak pidana penganiayaan mengakibatkan mati atau meninggal 351 ayat 3 ancaman hukuman penjara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan teman-teman wartawan. Korban sering bikin gak nyaman saya sama anak-anak, cara sering kalau tiap siang ganggu, kalau anak mau tidur sering ganggu gitu. Saya juga menyesal karena kan anak saya yang besar lagi umur 2,5 tahun, yang kecil
Polres Sukoharjo berhasil membekuk para pelaku yang telah melakukan penganiayaan yang terjadi di Jalan Raya Solo Baki, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam pengungkapan tindak pidana ini, Polres Sukoharjo berhasil mengamankan 8 orang tersangka, 2 diantaranya masih di bawah umur. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit mengatakan selain mengamankan pelaku, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 3 buah senjata tajam. Dan lebih lanjut, Kapolres menjelaskan ke-8 pelaku tersebut dibekuk setelah melakukan penganiayaan terhadap korban yang berjumlah 3 orang. Saat melakukan penganiayaan, para pelaku dibawa pengaruh minuman keras. Mengajak pelaku. Perannya masing-masing ada. Tentunya dari ungkap kasus pengeroyokan ini diungkap untuk kronologisnya pada saat hari Senin jam 3 datang ke kos, terus kemudian ditempati saksi. Lalu pada hari Senin berikutnya pukul 2 pelaku kumpul di kos, sehingga selanjutnya pukul 1 pelaku yang berinisial MT ini mengajak pelaku dengan yang lainnya mencari target. Jadi sudah direncanakan betul-betul. Tentunya dalam hal ini pasal yang disangkakan 170, pasal 170, junto pasal 351 KUH pidana, tentunya untuk hukuman 7 tahun penjara. Polres Padang Pariaman menetapkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari. Tersangka baru berinisial MJ ini merupakan paman dari pelaku utama pembunuhan, yakni Indra Setiawan. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut MJ ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus kematian Nia. AKBP Ahmad Faisal mengungkap peran MJ dalam kasus ini adalah melakukan perintangan atau menghalangi penyidikan. Tersangka MJ saat ini telah ditahan di Polres Padang Pariaman. Kapolres Padang Pariaman juga menyebut dalam kasus ini diperkirakan masih akan ada tersangka lainnya. Kami mendalami penyidikan, ditemukan satu perbuatan pidana dari salah satu saksi dari tersangka IS. Apa yang dilakukan oleh saksi tersebut dalam laporan LP model A nomor 8 Romawi A bulan 9 2024 menjelaskan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan tersangka melarikan diri atau kabur dari panggilan penyidik. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka. Aktor AA menjalani pemeriksaan kesehatan di Dokes Polres Metro Jakarta Barat setelah AA dan rekan-rekannya diamankan oleh pihak kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Kanit Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Hamdan Agus mengatakan bahwa hasil tes urin menunjukkan AA dan 5 rekannya positif menggunakan narkoba. Penangkapan ini menambah daftar panjang selebriti yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat, Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang publik figur berinisial AA bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan kami lakukan di 2 tempat, yaitu di daerah Bogor dan kemudian di daerah Jakarta Selatan.
Barat pada hari ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan sekurit terhadap seorang public figure atas nama mulai dengan inisial AA dan 5 orang temannya yang telah kita amankan pada hari Kamis terkait penyalahgunaan narkoba. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya keseluruhan mengandung amfetamin dan metamfetamin. Satres Narkoba Polres Banjar menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika berupa 1 kg lebih sabu dan ekstasi di halaman Satres Narkoba Polres Banjar. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kapolres Banjar AKBP M. Ivan Haryat didampingi oleh Wakapolres Kompol Faisal Amrina Sution dan Kasatres Narkoba AKP Tatang Supriyadi. Kapolres Banjar AKBP M. Ivan Haryat menyampaikan bahwa dari pengungkapan ini barang bukti sabu yang disita memiliki berat bersih sebesar 1027,34 gram serta 32 butir pil ekstasi. Penangkapan dilakukan di Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam penangkapan ini, 1 orang berhasil diamankan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Menukar atau menyerahkan narkotika terkait dengan pengungkapan kasus narkotika dan pemusnahan barang bukti narkotika Polres Banjar. Barang bukti dari pengungkapan kasus narkotika yang diungkap oleh Satres Narkoba Polres Banjar dan tidak lupa di backup oleh Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan, dan kita melaksanakan pemusnahan. Ungkap kasus peredaran narkotika ini berdasarkan laporan polisi LPA 629 Romawi 2024 SPKT Satres Narkoba Polres Banjar dari Polda Kalsel tanggal 23 September 2024. Tersangka kita lihat di depan kita ada 1 orang inisial SR. Tempat kejadian perkara di Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Polres Indragiri Hulu, Polda Riau menangkap pengedar narkoba di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.